What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membawakan lagi sebuah cerita yang sangat menarik banget, dimana kisah seorang bocah yang bisa menjadi cyborg atau setengah robot guys, atau seperti Iron Man gitulah. Nah kalian pasti penasaran banget ya, kita kan dilahirkan pasti semua orang tuh kayak manusia normal lah. Bagaimana bisa atau bagaimana mungkin seorang bocah bisa jadi kayak setengah robot dengan tubuh setengah besi gitu, hidup normal gitu guys. Nah ini gue bakal bawain kisah ini kepada kalian, tapi sebelum gue bawain kisah ini kepada kalian, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Abis itu share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang. Oh ya, kalau kalian yang lihat kayak background gue nih, ada kayak jemuran gitu, ada kayak kasur yang masih berantakan. Nah inilah gue lagi di Amerika guys. Nah ini kayak ngerasa kos-kosan lah di Amerika. Jadi ya seadanya ya, ini gue habis cuci baju, belum gue rapiin. Tapi gue tuh semangat banget pengen ceritain kisah ini kepada kalian. Walaupun di luar negeri, gue mau temenin kalian terus guys. Jadi langsung aja check it out, this story for you guys. Let's go! So, kisah ini bermula dari seorang wanita bernama Stella, di mana Stella ini adalah seorang kakak dari seorang adik yang bernama Arnold. Sebenarnya dia itu nggak terlalu suka nih sama Arnold guys, karena Arnold itu lahir lebih muda daripada Stella. Nah ketika Arnold lahir ini juga, Stella tuh merasa kayak cemburu banget sama adiknya ini, karena dia tuh pengen jadi anak satu-satunya di keluarganya itu. Nah tapi akhirnya Arnold ini dipanggil Arnie, dan dia itu harus menjaga Arnold ini. Orang tuanya tuh minta tolong si Stella buat ngebantu ngejaga anaknya. Di sini sebenarnya si Stella tuh nggak suka banget sama si Arnold karena dia cemburu. Dia disuruh ngejagain juga, males lah. Bahkan suatu saat guys, dia tuh pernah membuat sampai si Arnie ini nyaris habis nyawa ya guys. Kenapa seperti itu? Karena si Stella ini diminta untuk ngegoyang-goyangin gitu, ngegoyang-goyangin ayunan bayinya gitu. Nah karena si Stella ini kesel banget, akhirnya dia goyangin kenceng dan akhirnya adiknya ini mental. Untungnya pada saat itu tuh ada kayak karpet tebel gitu. Nah si Stella juga menceritakan sebenarnya Arnold itu dari kecil tuh udah charming itu kayak dari kecil dia udah kayak ada aura yang membuat orang tuh nyaman sama dia, terus ngerasa gemes juga, terus ngerasa ya ini anak baik lah, pokoknya semua orang tuh suka sama dia. Nah di situ sebenarnya si Stella semakin nggak suka dan semakin cemburu sama si Arnie ini. Nah tapi hebatnya adiknya ini selalu mencari perhatian dari kakaknya. Walaupun si Stella ini nggak mau bagi makanan, abis itu juga nggak mau ngajak adiknya ini terus berusaha untuk ngecari perhatian dari kakaknya, dimana dia bilang bahkan nantinya kalau dia udah gede, dia tuh ingin menikahi cicinya sendiri ya. Ini maksudnya bukan bener-bener menikah guys, maksudnya dia itu pengen menjaga cicinya dari siapapun, jadi dia itu pengen nikahin. Maksudnya tuh baik banget sebenarnya si Arnie ini. Nah sampai akhirnya si Stella ini pun hatinya luluh lah, dia ngerasa kayak adik gue tuh baik banget, gue tuh nggak pantas kalau ngelakuin ini terus-terusan ke adiknya pada saat itu guys. Nah pada akhirnya mereka itu menjadi kayak sahabat banget, menjadi sangat deket banget. Nah setelah itu permasalahan pun mulai kayak wow, si Arnie ini tuh harus pergi sekolah sekarang guys. Nah biasanya seperti yang kalian ketahui tadi, si Arnie memang tuh mencari perhatian orang tuh sangat mudah sekali, karena dia anak yang ceria, dia juga anak yang sangat baik, abis itu dia juga canda. Jadi semua orang tuh sangat suka lah sama dia, dan dia itu menjadi murid yang populer. Maksudnya populer di sini tuh semua orang sama dia dan mau berteman sama dia. Nah sebenarnya cerita ini sangat dari awal sampai akhir itu, dari yang jelek sampai sekarang tuh masih bagus-bagus aja ya. Nah rupanya permasalahannya itu ketika mereka tuh lagi libur musim panas, dimana mereka memutuskan untuk pergi masuk ke dalam suatu hutan. Dan di sini ya si Arnie tuh bercanda sepanjang perjalanan, dia itu bisa mencairkan suasana sampai akhirnya momen yang tidak diinginkan, dimana ayahnya itu lagi ngedengerin si Arnie, tiba-tiba ada seekor rusa yang muncul di tengah jalan guys. Nah sontak di situ langsung ayahnya membanting setir, membuat mobilnya nih terguling, dan si Stella ini mengatakan kayak momennya itu wow, dia ngerasa kayak waktu berhenti pada saat itu. Dia ngeliat kayak apa yang akan terjadi nih, bahaya banget pada saat itu. Nah memang betul pada saat itu mobilnya terguling dan hancur, nggak bisa diselamatkan. Maksudnya mobilnya itu bener-bener udah kecelakaan parah banget guys. Dan yang dari kejadian ini yang menerima luka paling parah adalah si Arnie, dimana Arnie ini harus sampai dibawa ke rumah sakit, kemudian masuk ke unit gawat darurat. Nah pada saat itu Arnie juga tidak sadarkan diri, dan dokter mengatakan bagian muka sebelah
kirinya itu kulitnya dan tengkoraknya itu tidak bisa diselamatkan lagi guys, membuat tubuhnya ini tidak bisa bergerak, matanya juga tidak bisa bergerak. Nah di sini dokter memberikan satu saran di mana dokter akan membuatkan satu topeng atau satu kulit dari besi gitu untuk melindungi bagian intim dari organnya, jadi nggak kenapa-napa gitu, dari matanya, dari otaknya gitu bisa terlindung dari masker besi ini guys. Nah di situ orang tuanya tidak bisa ada pilihan apapun dan akhirnya ya udah iyain, dokternya bilang ya udah, akhirnya dipakailah itu masker besi. Dan seperti yang kalian lihat di sini guys, si Arnie akhirnya menjadi manusia setengah cyborg dengan muka besi setengahnya guys. Nah sebenarnya di sini orang tuanya dan Stella itu sangat khawatir apakah adiknya yang ceria ini masih bisa ceria pada saat itu setelah mukanya ini berubah total guys, karena mukanya itu udah nggak normal lagi. Nah di sini sebenarnya si Arnie adalah anak yang sangat ceria, pada saat itu dia masih bisa bercanda dan orang tuanya tuh masih kayak dia belum melihat muka aslinya nih, dia apakah masih bisa menjadi sosok ceria seperti itu. Dan setelah si Arnie melihat mukanya itu, dia hanya mengatakan satu hal kepada orang tuanya, wow, akhirnya aku bisa menjadi seorang cyborg gitu, keren banget guys. Nah di sini ibunya sangat senang dan sampai meneteskan air mata, rupanya adiknya itu masih bisa ceria lah. Nah setelah itu si Arnie ini kembali ke sekolah dan luar biasanya setelah Arnie ini kembali ke sekolah, rupanya dia itu menjadi murid yang semakin populer karena orang tuh mengatakan dia adalah anak setengah cyborg. Bahkan kepopulerannya ini sampai ke SMA gitu, ke kelas cicinya dan teman-teman cicinya itu minta dikenalin sama si Arnie ini. Nah di situ masih kayak semuanya bisa menerima, masih good lah guys. Nah sampai akhirnya di mana, gue berdiri sedikit ya guys, capek. Nah sampai akhirnya si ayahnya ini mendapatkan tawaran pekerjaan di kota baru, di mana harus memindahkan satu keluarga ini ke kota baru dan Arnie ini pindahlah ke kelas barunya. Nah di kelas barunya ini ada seorang anak bernama Robin. Rupanya Robin itu adalah murid yang populer dan dia itu sangat takut sekali kepopulerannya itu hilang setelah si Arnie ini datang, karena seperti yang dia lihat kalau si Arnie ini adalah orang yang akan membawa perhatian orang-orang gitu guys, akan mencuri kepopulerannya. Akhirnya si Robin ini menyebarkan berita buruk tentang si Arnie dan membuat teman-temannya itu nggak mau berteman sama si Arnie. Nah di sini sebenarnya cicinya itu si Stella udah coba ngebantu gimana sih buat hoax ini nggak menyebar begitu aja. Akhirnya pada saat itu nggak bisa dibantu apa-apa, bahkan si Arnie yang tadinya ceria dan sangat gembira gitu anaknya, dia tuh jadi kayak anak yang sedih, nggak mau berbicara, nggak mau berteman karena hal ini guys. Nah di situ akhirnya si Stella ini punya satu ide gimana kalau misalnya dia menuliskan surat kabar gitu, membuat satu cerita penuh tentang adiknya yang menjadi seorang cyborg sesungguhnya. Nah dia kirim dan dia nunggu selama 1 minggu tuh nggak ada balasan sama sekali dari surat kabar ini. Dia mungkin ngerasa mungkin surat kabar ini nggak tertarik dengan cerita adiknya pada saat itu. Nah setelah pada saat itu rupanya 1 minggu kemudian surat kabar ini kontak si Stella dan mengatakan gimana kalau misalnya kisah ini diangkat gitu. Pada awalnya Arnie itu nggak setuju dan dia itu nggak mau ditolong sama cicinya sama sekali, tapi akhirnya setelah Stella ini kayak ngebujuk-bujuk si Arnie, akhirnya Arnie maulah dia membagikan kisah ini ke surat kabar ini untuk membuat satu cerita ini. Setelah mereka membuat surat kabar ini, maksudnya surat kabar ini ngangkat cerita dari adiknya itu, rupanya kisah dari adiknya ini menjadi kayak booming di kota tersebut dan orang-orang jadi mengenal si Arnie ini nih. Tapi sayangnya pada saat itu juga ketika dia kembali ke sekolah, si Robin ini masih nggak mau berteman sama si Arnie, bahkan dia merasa kalau ini adalah ancaman yang semakin besar pada saat itu. Nah mereka tuh masih musuhan dan masih kayak ngejalanin tiap hari gitu, nggak berteman sama sekali. Pada saat itu rupanya setelah cerita dari si Arnie ini menjadi heboh di kota tersebut, ada tawaran yang cuma datang 1 kali seumur hidup guys, yaitu tawaran dari Hollywood di mana mereka itu membutuhkan peran sebagai anak cyborg. Ya dimana lagi bisa mendapatkan anak cyborg sesungguhnya yang nggak perlu di make upin, nggak perlu dipakein efek apapun, dia itu udah punya muka besi guys. Nah di sini akhirnya si Arnie mengambil chance ini. Pada awalnya dia mengatakan kalau ya memang susah banget lah menjadi seorang aktor, dia harus kayak ngapalin skrip berjam-jam gitu, habis itu mereka juga harus kayak ngulang ngambil gambar berkali-kali gitu. Bener-bener kayak ini adalah sesuatu yang nggak pernah dialami oleh adiknya. Tapi luar biasanya memang Arnie itu adalah anak yang sangat cerdas, anak yang nggak mau pantang menyerah. Dia itu terus menggeluti bidang ini dan akhirnya ya dia berhasil menjalani ya guys. Sampai suatu saat aktor yang sangat terkenal seperti yang kalian ketahui, Iron Man sendiri guys, itu mendatangi Arnie untuk pergi minum
minum, bahkan untuk berfoto bersama si Arnie. Karena dia adalah anak yang bener-bener cyborg, nggak perlu di make upin guys. Dia tuh udah terlahir seperti itu, kayak wow, dia baru pertama kali ngelihat anak seperti itu. Dan akhirnya setelah film yang dibintangi oleh Arnie rilis di bioskop, Arnie ini semakin populer di sekolahnya tersebut karena semua ngerasa kalau wow, Arnie ini adalah bintang sesungguhnya, dia itu adalah artis. Mereka itu bahkan meminta foto dan meminta tanda tangan dari Arnie. Dan luar biasa ya, setelah kejadian ini si Robin juga meminta maaf kepada si Arnie. Dia mengatakan dia meminta maaf, dia udah menyebarkan berita buruk, dia nggak pengen kalau mereka jadi musuhan terus-terusan. Dia meminta maaf dan luar biasanya lapang dada sekali si Arnie ini memaafkan Robin dan mereka itu akhirnya berteman. Kisah ini memang berakhir ya happy ending ya, si kisahnya Stella bersama si Arnie. Tapi si Stella ini mau mengingatkan kepada kita, walaupun kisah dari adiknya ini happy ending, banyak banget kisah-kisah di dunia nyata atau di dunia di sekitar kita khususnya guys, orang-orang yang mengalami disabilitas atau kekurangan secara tubuh gitu ya, banyak dibully, nggak disupport, pokoknya mereka itu bener-bener ngerasa nggak apa ya, anggota tubuhnya itu tidak lengkap, tapi yang anggota tubuhnya lengkap malah membuli mereka. Nah Stella ini mau mengingatkan jangan seperti itu guys. Kita yang diberkati dengan anggota tubuh normal, kita harus selalu support dan tidak boleh membuli seperti itu, karena orang-orang seperti ini atau teman-teman yang khusus seperti ini membutuhkan rangkulan dari kita guys. Nah itu dia pesan dari Stella, semoga kalian bisa juga menerapkan di lingkungan kalian atau di sekitar kalian ya guys. Itu dia kisah hari ini guys, gimana menurut kalian? Kisahnya sangat menarik kan? Gue sih gak nyangka banget ya ada anak yang benar-benar menjadi cyborg seperti itu. Tapi gimana menurut kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar, karena gue penasaran banget sama pendapat kalian. So itu dia video hari ini, kisah yang sangat menarik. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Abis itu juga jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang yang kalian kenal ya guys. See you guys in the next video. Ciao from America.